Tepokin nggak tuh? Membuktikan dirinya berhasil untuk membayar kepercayaan Ruud van Nistelrooy. Hati-hati nih shoot kan. Amad Diallo. Ngapain sih teriak-teriak? Kayak orang bener lu. Supaya Malu sama uban lu tuh. Biarin aja. Kenapa? Malu sama uban lu sama. Uban-uban gue? Iya, sama belum dipegang-pegang sama cewek. Kok kamu gitu sih? Hah? Itu nanti yang disensornya panjang. Gue kan Kristat. Apa? Kristen taat. Siap. Kenapa bawa agama sih? Lah. Mentang-mentang gue tadi habis bikin konten sidang Jumat yang berbahagia. Manchester. Iya, gue pengen bikin kayak gitu, resaka gue mualaf. Iya. Asyhadu alla. Iya. Shalom semuanya, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di The United Wave Podcast. Glory Manchester United, bro. Glory Majelis United. Sampai di posting MU-nya langsung loh itu. Gara-gara itu yang Muslim tadi bikin gol. Luar biasa. Amat Diallo. Jumat berkah itu ya? adalah doa. Jumat berkah. Benar, semuanya memang harus kita tuh nggak perlu sombong-sombong jadi fans Manchester United. Cukup didoakan, cukup ditonton, cukup dikritik secukupnya agar kita bisa melihat yang namanya perkembangan dari United. Tapi di pertandingan ini dan sama yang terakhir, jaga ekspektasi kalian. Wah, gue sih ekspektasi. Gue kan selalu menurunkan ekspektasi gue. Gue emang selalu berekspektasi. Tapi lu berusaha menjadi ini anekdot gue, antitesis gue lo. Enggak. Oh, gue ekspektasi. Oke, sekarang gini. Oke, lu nih lagi. Gue berekspektasi tinggi, temen ya kalau kalah ya udah santai. Ya nggak bisa, lu akan sakit hati ketika lu udah ekspektasi tinggi tidak sesuai dengan apa yang lu inginkan, lu sakit hati. Ingat, gue sakit hati bukan karena MU, karena yang lain. Oh iya, healing kemarin. Healing kemarin. Iya stres kan, dimarahin mulu konten kan. Enggak dong, aman sekarang. Aman saya kan? Aman. Belum aman sih sebenarnya, cuman sabar-sabarin aja. Ya nggak, Rey? Gitu terus. Ya, kita ngebahas Manchester United lawan PAOK. Ya, babak 1 nggak usah dibahas, nggak ada yang nggak perlu ditonton. Bahkan United shot on targetnya cuma 1, tapi kita menghargai Mamat. Iya, Mamat ya. Mamat JS ya. Iya. Ini katanya babak pertama enggak ada yang menarik. Madi Kamara mendapatkan operan di batas kotak penalti. Tembakannya masih di blok, iyalah gak kenceng. Iya, Amad Diallo menit 9 ada apa kok? Dribble kotak penalti, lakukan operan pendek dan masih di blok back PAOK. Iya. Dia gak tahu nama backnya siapa. Iya. Kita juga gak tahu. Menit 14. Garnacho, Hamib apa tuh? Hampir aja membuat gol sundulan umpan crossing dari Casemiro, tapi masih di blok back PAOK. Kita ngebahas dulu yang Garnacho deh. Ya, Garnacho gimana? Sebelum pertandingan ada nih TikToker yang live. TikToker itu ya? Iya, TikToker. Nggak tahu gue siapa. Gak usah sebut lah. Ngapain ngasih panggung kau yang iya gitu? Benar. Terus dia bilang gini, Garnacho lu oper bola dong ntar. Sebenarnya kalau dari you should pass the ball. Iya. Tapi dari intonasinya sebenarnya itu kayak nggak ngecengin atau apa. Itu harapan dia. Harapan ngasih tahu. Iya. Ntar lu ngoper yang bener gini. Cuma karena komuknya nih orang pas kita lihat ngeselin. Oh, lo emang berdasarkan wajah semua pertemanan tuh nyebelin atau nyenenginya tuh emang dari muka gitu? Kan lu yang ngasih tau gue mukanya tadi. Enggak gue gak ngomong gitu kapan? Gue gak pernah. Enggak. Ini yang sekarang ngomong depan on cam kan lu, bukan gue. Lu ada di juga. Enggak, tapi gue gak ngomong gitu tadi. Iya. Tapi intinya kita diatur-atur. Udah pulang. Tapi intinya gitu. Iya, dia ngambek. Habis itu tuh orang abis ngomong kayak gitu. Why you not play? Why you not playing man gitu. Katanya kenapa lu aja yang main sendiri katanya gitu. Tapi kan sebenarnya kalau dari Garnacho pun tidak seperti itu reaksinya. Seharusnya ya. Berarti memang ya zaman sosial media ini emang berubah banget ya. Iya, apalagi dia ngebacain banget berarti ya. Garnacho juga bikin Instagram stories kemarin kan. Make it personal. Itu mengarah ke siapa ya? Iya. Apakah ke supporter, fans atau mungkin ke pelatihan? Aduh. Iya Anabel juga ya. Ini analisa gembel. Apa ya? Kira-kira. Liar sekali kita mencoba personal. Untuk lempar bola panasnya ya. Oh, mungkin dia tahu masa depan. Make it personal tuh buat yang tadi orang itu. Masa depan.
Biarlah. Gue nggak hafal. Iya, aduh. Iya. Lo hafalnya tuh titat itu. Aku titut, aku tutut tatita ya. Tatita yang darimu yang sama. Jadi Garnacho tolonglah, gue tahu lo kayaknya lagi banyak pikiran ya, mungkin lagi ada masalah. Atau memang ya gitu, memang ya masih segitu aja skillnya. Iya, terus kan? juga tadi dia juga ngeliat gue, dia pertandingan tadi tuh jarang dapat bola di babak pertama. Terus juga dia juga nggak nerobos sering-sering, back pass terus. Tapi gini Del, kalau lu bilang jarang dapat bola, kalau gua nonton ada momentumnya ada. Enggak gini, Kak jangan motong. Kalau gua enggak, gua nggak motong anjing. Oh iya, oke. Kalau bagian gini galak lo, bagian di konten nggak bisa lo. Lanjut yuk. Kalau gua nonton tadi ya. Aku tutut tatita ya. Enggak, kalau perhatiin ya kan. Rashford itu kan masuk menit 65 ya. Iya kan? Dia main 20 menit. Lu tahu? Gue baru ngeliatnya, oh iya ada Rashford ya. Di menit akhir itu pun juga yang pas dia hampir bikin gol tuh kan. Ya. Ternyata tadi gue lihat dalam 20 menit si Rashford itu cuman nyentuh bola 9 kali. Ya udah sih dan memang nih hari kalau gue lihat keseluruhan seringnya ini di kanan terus. Dialog. Kayak di push ke kanan terus gitu. Betul. Ya emang sih secara overall babak pertama apalagi ya sangat membosankan. Bosan banget ya. Amad Diallo kebanyakan ngegoreng cuman ya nggak jadi, nggak jadi. Ada yang komen di Instagram gua nih kok. Ada yang komen di Instagram gua gini, mana sih tadi tuh dia bilang, lo nyalain pelatih, sekarang lihat permainan ini nggak bisa bikin gol, nggak ada penyegaran, kok yang disalahin pelatih bukan pemain. Lah bentar gitu ya. Kita emang ngelihatnya sekarang semuanya gitu ya. Lo kalau dalam satu sistem memang kepala tuh pelatih ya. Dan sistem yang dilakukan oleh Van Nistelrooy di match ini, bola semua ke Diallo. Crossing coba umpan dari semuanya dari sisi kanan, menusuk dari sisi kanan. Itu terbukti akhirnya pecah telur. Amad Diallo bikin gol. Itu pun dia juga dapat umpan dari Bruno kan, Sundulan. Itu sebenarnya lumayan terukur tuh. Itu nggak kebetulan. Tapi balik lagi soal komen orang ini yang komen di IG gua gitu ya. Ya sekarang gini, lo tinggal gimana megang kepala pemain-pemain lo. Gitu. Itu yang harus benar-benar tugasnya pelatih. Karena kalau misal pemainnya memang katrok terus tapi pelatihnya nggak bisa ngejagain, ya mau sampai kapan? Loh tapi tadi juga pertandingan ini kok backnya PAOK mainnya juga low block banget kok. Asli kok. Jadi kalau misalnya lu menyamaratakan semua orang yang bilang, oh kita nggak pernah nyalain Ten Hag gitu, kita mempertanyakan. Kita mempertanyakan apa sekarang lah kenapa gitu. Cuman kan memang apa yang gue ngomong sama seperti yang Bruno ngomong, ya lebih gampang pecat satu orang dibanding 15 pemain kan, dia bilang kayak gitu. Iya tapi nggak bisa kayak gitu juga, berarti Bruno kan juga berusaha defensif. Apalagi kemarin Onana juga bilang kan gimana nih sama Amorim pas di interview sama media. Iya pemain-pemain United teman-teman gue sih semuanya bisa capable untuk berbagai skema. Gue bilang wah ini nih lu jangan saving your ass and saving your friends ass. Iya. Ngapain? Kalau ternyata sekarang dia ngomong kayak begitu, kenapa skema Ten Hag nggak jalan? Benar kan? Itu. Jadi tolonglah, maksud gua ketika emang ada omongan-omongan itu juga lo berdasarkan fakta, jangan berusaha untuk kayak gua buang body atau lo kayak nggak mau disalahin. Jadi kalau dibilang pemain itu emang katro, ya gue sama Koko juga setuju. Ya kalau jelek-jelek aja ya. Enggak, apalagi kan gini, kalau kualitas pemain itu kan permanen ya Del. Tapi kan kalau form itu kan temporary ya. Kadang hari ini bagus, kadang minggu depan jelek, terus minggu depan luar biasa, itu kan kita nggak bisa atur gitu. Betul. Jadi kalau misal dibilang kita nyalain pelatih, tidak sama sekali. Kita mempertanyakan gitu. Karena semua decision itu harus dari pelatih. Tapi kalau misal sampai pemain tidak bisa menjalankan skema yang diperintah oleh pelatih, ya berarti pelatih juga harus ada pendekatan yang lebih jauh lagi sama pemain itu. Harus berpikir juga, harus open minded dong. Oh apa yang salah sama gua gitu. Apa yang salah sama gua, apa pemainnya atau gimana. Coba nih dikomunikasikan. Karena semua tuh kuncinya tuh komunikasi gitu. Kalau misal sampai tidak bisa, itu bahaya. Ya kalau emang dia jenius gitu sebagai pelatih, taktik gua nih oke nih gini-gini. Tapi kok nggak works ya, nggak ada efeknya ya harusnya kan dia cari tahu dong kenapa nih gini-gini, diomongin, bukan udah gini aja terus sampai jadi atau sampai gue dipecat kan, ya kan. Betul. Salah juga. Nah tugas Ruben Amorim emang
Kalau lu jadi ini sih body shaming ke Ten Hag sih. Kenapa sih? Bilang kepala keras Keras kepala. kepala. Ya, Emang terus kepala semua orang kan keras. kacau nih Tengkorak orang. itu kan Ini orang nih kacau nih. salah Dia terus. orang nih bias sebenarnya. Gila, Koko gila. tuh bias tuh antara dia sebel sama Ten Hag, dia benci Ten Hag atau dia ngedukung gitu. Iya enggak sih? Nggak konsisten tuh Iya kan. nggak apa-apa, biarin Iya, aja. biarin Kan aja. gue udah bilang, gue seneng iya sedih juga iya. Iya, tapi nggak gitu. Seneng sedih dan itu tuh bukan sesuatu yang bias. Lo harus stand your point gitu. Harus Lah. clear pernyataan lu. Ini kita mau cepet kan nih, kenapa jadi lama nih kalau begini nih? Karena cukup dalam kalau kita ngomongin soal Enggak United. kan ada habisnya bahas Ten Hag tuh. Iya, Ruben Amorim juga sebentar lagi kan jadi pelatihnya United. Terus juga kita juga ya pasti semua fans United punya harapan buat pelatih ini. Pastilah. Cuman baik lagi yang selalu gue bilang, standpoint gue adalah kita no expectation, kita lihat aja progresnya gitu ya. Kita percaya proses, kita percaya untuk butuh waktu, tapi harus ada progres. Itu isi intinya. Iya. Kalau misalnya ternyata, kalau misalnya memang pemain itu toksik segala macam, tugasnya Ruben Amorim dia bilang dia konsul ke manajemen, karena Iya. kan dia head coach nih sekarang bukan manajer. Keputusan untuk beli pemain atau buang pemain kan dari manajemen nih, dari Iya. Dirtek. Ya dia bilang, oh Rashford gua nggak butuh, Bruno gua nggak butuh, atau mungkin Dalo ataupun siapa gitu. Nah kan itu tinggal manajemen tuh. Manajemen, Emang gimana? bener bisa nggak buang Rashford atau apa ya kan? betul lagi, betul. Betul. Itulah. Jadi ya kalau kita ngomongin, kalau kita ngomongin Ruben Amorim bisa Nanti lah. lebih jauh lagi. Cuma kita balik soal Peok nih lawan Peok ya. Iya. Iya babak satu kan tadi United cuman on target 1 dan si Paoknya juga 1. 2. Hah? 1 2. Kata Mamat 2. Oh ya 2. Oke mate. Oke. Gua ngetes doang. Oh iya, Bener kok. saya benar ya. Dan terus Ngeles aja babak kedua dimulai babak kedua dimulai tadi agak slow ya sebetulnya ya. Tetap slow. Tapi tetap semua itu pergerakan dipaksakan ke kanan ya. Iya. Paksakan ke kanan. Bukan dipaksakan sih, mencoba dioptimalkan ke kanan. Iya. Karena Garnacho kalau misalnya dapat bola kan ya kita tahu terobos nggak jelas. Iya, tapi Nari dia nggak bisa nerobos karena pemain lawannya itu backnya itu ya bertahan. Itu yang bikin Iya. dia susah ngegoreng. Dan di 3 pertandingan sudah dilewati sama si Ruud van Nistelrooy, memang Casemiro itu jadi pembeda ya. Pembeda dalam arti maksudnya ada bola-bola crossing luar biasanya itu loh. Loh kok nggak? Ngantuk banget bro ya. Terus ya akhirnya Ahmad bikin gol menit 51. Menit 48 Garnacho berusaha masuk dalam kotak penalti, dia belum berhasil sebuah operan rendah namun berhasil diblok. 51 akhirnya umpan dari Bruno berhasil tiang jauhnya gol Ahmad ya. Si Terus Højlund untung pinter ya tadi ya ngejagain back lawan supaya bolanya nggak kena tuh. Terus yang paling gue sebel tuh sebenarnya menit 55 nih. Ugarte dapat kartu kuning. Dapat Golkar. kartu kuning Golkar. Katanya Mama. Buset. Gila. Ya. Tapi kenapa lo tulis kalau gue nggak usah sebut, kan gue tinggal baca nih. Oh iya. Cuman padahal tuh sebelnya kenapa gue? Karena cuman dipegang doang gitu loh. Iya, pemain Pak cuman dorong gini doang. enggak dorong. Oh, enggak ya. Kalau kayak gini baru kuning. Kan dia cuma gini doang. Iya, tapi kan kayak bro gitu. Enggak, tapi itu Del, itu kan namanya emang nggak boleh karena kan lagi sendirian lari, ada gangguan, itu namanya mengganggu gitu loh. Mengganggu. Terus Dan juga kayak itu Ugarte emang udah berapa kali fall, makanya tadi di kartu kuning. Gitu. betul sekali. Terus ya akhirnya bikin gol lagi Ahmad menit 77. Ya. Terus pemain muda Garnacho tadi menit 60 sempat masuk, masuk jatuh, masuk angin, enggak dong, masuk kotak penalti, terus sempat jatuh. Kita kira penalti, ternyata enggak. Iya. Ya gitulah kalau United yang Tutita. Aku tutut tatitaya. Ya udah. Abis itu Casemiro sempat sebel sama Shortire. Iya, di menit terakhir di menit 89 Shola Shortire yang mantan pemain United yang baru pindah ke mana tadi? Pinjam apa? Free transfer dia. Oh, free transfer. PAOK Thessaloniki ya. Free transfer. Gue kira Shortire itu masih cuma dipinjemin doang loh. Enggak, free transfer. Iya, makanya ya emang biasa aja kan. Tadi aja main baru menit akhir hampir nyelakain Casemiro lagi, sampai Casemiro marah-marah tadi. Casemiro apa ke Mason Mount yang akhirnya main lagi tadi Mason Mount? Enggak. Mason Mount akhirnya main lagi. Tapi tadi bukan pelanggaran ke Mason Mount. Apaan? Tadi bukan pelanggaran ke Mason Mount. Yang mana? Yang tadi Shortire itu. Enggak, itu kan lagi mau rebutan bola sama si Shortire disikat kakinya naik. Gitu makanya. Ada yang lewat tuh. Hati-hati dong. Oke lah. Terus menit 65 tadi kan Nistelrooy langsung masukin 3 pemain ya.
Eriksen nggak penting udah. Lisandro Martinez sama biasa Marcus aja Rashford itu nggak ada efeknya juga apa-apa. Eriksen, Jersey, siapa Iya. namanya Rashford masuk udah. Rashford cuman 9 touch masa dalam 25 menit. Udah Gila, nggak usah nggak pandit-pandit jelas banget gitulah. Iya, Ini ngomongannya kita kan Terus juga fans. Amad Diallo juga. Amad Diallo juga tadi gol kedua juga hoki. Iya, hoki Di kok. flag itu kalau nggak di Iya, flag iya, nggak iya. gol ya Iya, United menang 1-0 iya. doang. Lo nggak menghargai hasil dari sebuah proses dan progres lo emang lo hoki ngomongnya. Gue lo ya. salah terus nih. Iya. Bocengli lu. Kayak Ten Hag, Kayak Ten Hag kan salah terus katanya. Iya, makanya, iya. Oke, lawan Leicester City untuk pertandingan terakhir dari Ruud van Nistelrooy. Semoga kita berharapnya memang gua no expectation, cuman ya jangan sampai kalah lah. Tetep. Ya sekali lagi seperti Sama. seperti doa gua di podcast terakhir. Eh, Ya tolong banget nih Stroy, itu dijaga mood-moodnya pemain sama dia dijagalah kemenangannya. Sempat ditanya Nistelrooy sebelum pertandingan oleh media yang Ya. di sideline-nya Ya. lapangan kan. Ya. Si reporternya bilang gini, gue tahu lu lagi fokus buat pertandingan ini, cuman kita pengen tanya dong gimana nih kabar soal lu yang bakal sama Ruben Amorim atau enggak. Iya, Terus iya, si iya. Nistelrooy cuma bilang, I will check my phone now. Gitu Iya, doang. iya. Emang belum ada kan, belum Tapi jelas kan? semoga sih sebenarnya kalau Semoga memang ya. kalau pemain itu ngerasa Nistelrooy itu bisa jadi abang-abangan, bukan abang-abangan yang di dalam lapangan, ya sudah. Gue sih pengennya Nistelrooy. Dijadiin abang-abangan di luar lapangan tapi bukan sebagai tameng ya. Iya, Iya dong, bukan jangan sebagai cuma tameng. sebagai bemper Iya. doang gitu. Jadi kalau misalnya ntar lu ada kecot sama Nistelrooy disayang jangan kayak gitu. Iya, Please. jangan ngadu domba atau Ada apa domba gitu. benar. Itu tolong pemain-pemain ini juga kita pengen ngelihatnya adalah lu step up, apalagi Garnacho. Kita udah ngelihat gimana Casemiro bisa step up. Iya, Casemiro Gimana? bagus banget Iya. loh. 3 Amat- pertandingan main terus. Amat 90 menit juga Amat Diallo juga bisa step up, akhirnya dikasih Cedera tapi kesempatan tadi ya, itu. ya semoga nggak parah-parah banget. Amat Diallo juga bisa step up gitu ya. Kita juga akan menunggu Rashford juga balik lagi step semoga up, ya, Ugarte apa. Uga- Tapi berarti kuncinya sekarang ini Del. Kuncinya di Ineos. Oh. Ineos ini Kenapa harus sih lu suka ngomong-ngomong kunci gitu? Hah? Enggak, udah. Enggak, nih saya ntar bumerang buat saya. Diam enggak lu? Diam enggak? Enggak. Diam. Enggak usah ketawa-tawa. Apa sih? kuncinya adalah Kunci pakai U, jangan pakai O. Iya, Ah. kuncinya adalah Ineos itu harus menjembatani antara Ruud van Nistelrooy dan Ruben Amorim Ya. supaya nih bisa kerjasama apa enggak gitu. Kalaupun nggak bisa, biar baik-baik. Kalaupun bisa, nah lebih baik syukur, alhamdulillah, puji Tuhan. Ya, intinya gitu lah Leicester, semoga bisa ya. Nanti kita lebih dalam Supaya lah. inilah nggak kejadian kayak David Moyes waktu masuk langsung semua staff lamanya Sir Alex kan keluar. Itu Ya. kan ya di mata kita sampai sekarang itu failed lah ya. Oke, Ya, kita semoga akan bahas sekarang lebih nggak dalam itu nanti untuk di international break gitu ya. International break. Setelah lawan Leicester City, dan nanti di international break gue juga akan ngobrol lebih jauh lagi. Terus juga akhir November nih ya guys, yang lo udah penonton setia United Wave sampai sejauh ini, gue mau ngasih tahu juga gue di akhir November sampai awal Desember gue akan di Manchester untuk datang ke 4 pertandingan. Ada lawan Bodo Glimt, lawan Arsenal insya Allah lagi nyari tiketnya, lawan Everton sama Nottingham Forest. Dapat 4 match itu. Tapi nanti untuk di match lawan Leicester City di hari Minggu ini, karena Koko tidak jadi berangkat, kita akan kasih surprise dia sesuatu untuk something fresh di podcast ini. Apaan Mbak Fresh? Ini jadi Koko demi Tuhan demi apapun dia belum tahu, kita memang mau bikin sesuatu untuk di hari Minggu ini. Jadi siap-siap aja, lo akan ada sesuatu Apa nih? yang bikin lo Ada surprise. surprise. Untuk lawan Leicester City. Oke. Oke. Udah berapa menit emang Mat? 20. Tadi diminta 10 Kita menit ya. tuh nggak akan bisa deh Del, kayak cepet gitu. Oh gitu ya. Nggak akan bisa. Oh makanya kalau lo konten sendiri tapi nggak bisa cepet ya. Hah, lu juga sendiri main 10 menit. Iya. Nggak, gua emang sendiri jatahnya kita 10 menit 10 Nggak, menit. kalau lo sendiri konten sendiri cepet dong. Iya. Harus bisa cepet dong sekarang. Bisa cepet. Tadi abis pertandingan kok nggak bikin konten. Ntar aja udah. Ntar aja tenang. Aku di mobil Ah, aja. udah akhir kata Mardel. Koko United. Ciao.